Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini gue akan bikin konten tapi agak telat sedikit ya. Kenapa bang kok telat? Ya karena gue agak pusing guys. Gue nyari-nyari ide buat kontennya itu agak kesulitan men. Oke, akhirnya sudah ketemu juga. Ini adalah salah satu bahasan yang terpenting juga untuk kamu para pemain Last War ya. Apa? Yaitu ini guys, bangunan yang namanya pusat teknologi atau bahasa Inggrisnya tech center ya. Oke, langsung saja kita bahas. Apa saja sih yang paling penting untuk kamu research ya? Oke, Commander ya, kita akan bahas secara lebih detail. Kita akan bahas secara lebih jelas gitu loh. Karena gue sempet juga bikin bahasan tapi di video short, yang mana video short itu pendek ya, jadi sangat-sangat banyak terjadi miskom ya. Oke. By the way, sebelum itu kalian jangan lupa guys di subscribe dulu guys. Ayo guys, terima kasih yang sudah subscribe dan like ya guys ya. Oke, mari kita tentukan ya. Jadi banyak hal ya yang berbeda dari hal-hal ini di teknologi, yang mana aku ingin ngasih tahu kamu sesuatu yang mungkin kamu belum tahu gitu ya. Jadi supaya nanti kamu bisa tentukan sendiri bagian mana yang kamu up. Oke, yang paling terutama ya, karena gue itu pertama bahas item atau hal terpenting untuk di research itu adalah perkembangan. Nah, di sini guys, kenapa gue bilang perkembangan itu penting ya? Ini tuh sebenarnya penting untuk pemula men. Kenapa? Karena ketika kamu tuh masih levelnya kecil ya, kamu akan agak sedikit kewalahan gitu loh dalam membangun, dalam bikin pasukan, rumah sakit, kayak gitu-gitu loh guys. Kayak gini rumah sakit, ekspansi rumah sakit. Nah, kayak gini-gini. Yang pokok-pokok ini tuh kamu up guys. Tapi ini paling nge-upnya cuman sampai ini aja lah. Nah, sampai sini. Nanti yang ke bawah-bawahnya kayak barak, terus bangunan lagi dan lagi ini. Nah, kalau ini sudah di level atas guys, kayak bangunan itu kan bisa didapat dari percepatan ya, percepatan event-event kayak gitu-gitu guys. Jadi mungkin kalau kamu di haki berapa sih ini, mungkin di haki 10-15an ya, ini tuh penting banget ya kamu nge-up perkembangan. Ya emang bang, soalnya ya memang cuman itu yang bisa di up. Nah iya kan, jadi memang gitu, di aki-aki kecil itu memang perkembangan yang didulukan guys. Tapi maksudnya penting itu penting supaya kamu segera naik haki gitu loh, maksudnya segera berkembang gitu loh. Setelah kamu sudah di level yang lebih berkembang, di level haki yang lebih tinggi, maka haluannya sudah berbeda guys. Nah, berbedanya gimana bang? Ya berbedanya itu sih, perbedaannya tergantung tujuan kamu ya. Kalau kamu tuh pengennya fokus di duel aliansi, yang mana duel aliansi itu kan setiap minggu pasti ada, setiap hari kan ada eventnya, itu berarti mayoritas kita itu bakal utamakan. Selain itu kalau kamu mau join di aliansi yang kuat, yang aliansi yang banyak spendernya gitu ya, aliansi yang top 1, 2, 3 mungkin sampai top 5 masih oke lah. Itu persyaratannya harus duel aliansi, poinnya harus tinggi. Nah, oleh karena itu kalau kamu pengen poinnya tinggi ya, terpenting yang di up itu duel aliansi di sini guys. Nah, kayak gini-gini. Aku nggak tahu ya, ini yang ku up max sebenarnya cuma sedikit men, tapi kok presentasenya sudah 80% ya. Aku juga heran juga, padahal ini kiri kanan masih ada yang level 6, level 5 ya kan. Tapi aku nggak tahu kok presentasinya 80% ya, sementara yang perkembangan aja aku up kayak maknya lebih banyak loh perasaanku ya kan. Nah iya kan, banyak yang lebih max di sini lah, tapi presentasinya cuman berapa ini. Wah, HP-nya ngebug guys. Apakah HP-nya akan bertahan? Iya. Delaynya lama banget, 49% bro. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin memang dari gamenya seperti itu. Jadi yang pertama itu perkembangan untuk yang haki kecil. Setelah nanti kamu bisa level haki 15 ke atas, itu segera ke VS ya, duel aliansinya ya. Nah itu di upin, yang minimal kamu itu per minggu bisa dapat 10 juta M lah. Itu kayak syarat minimal di PNI kayak gitu guys, di aliansiku. Jadi alian itu boleh lah
untuk nge-up ini sampai mentok juga nggak apa-apa, terserah sih, tapi yang terpenting sih itu maksudnya yang setiap minggu kan ada eventnya, terus setiap hari juga gitu loh, dan itu hadiahnya lumayan, jadi kalian bisa up sampai 100% pun it's okay ya. Kemudian yang ketiga guys, kalau saranku ya, yang terpenting adalah truk antar kota ini guys. Nah, truk antar kota ini bagian terpentingnya itu adalah nge-up yang bagian ini guys. Ya, saat kamu menjarah ada peluang untuk menjarah barang tambahan setelah serangan berhasil. Ini tuh bagus banget men, jadi kamu tuh bisa dapat satu shard tambahan ya, satu fragmen hero universal UR tambahan ketika kamu nge-up ini. Jadi karena ini level 1, dia untuk kemungkinan dapat tambahannya cuma 10%, nanti next levelnya 20% kayak gitu guys. Dan aku sudah nyoba ini, ternyata bisa dapat fragmen ya, fragmen tambahan ya. Jadi sebenarnya kita pas jarah itu nggak dapat fragmennya, tapi karena ini sudah di up ya, akhirnya itu dapat. Atau kadang dapatnya cuma satu, terus gara-gara kita nge-up ini ya, meskipun punya level 1 ya, itu dapat tambahan, jadi dapatnya 2 fragmen UR kayak gitu guys. Ini tuh penting guys, fragmen UR tuh pokoknya penting. Nah kayak gitu. Terus itu 3 yang terpenting ya guys ya. Untuk yang lain-lain kayak hero ini sebenarnya aku juga up max juga sih. Kenapa bang kok banyak yang max bang? Karena waktu itu sih aku kayak pengen ini sih, pengen main badai gurun, pengen main musim dingin kayak gitu-gitu guys. Jadi meningkatkan power hero itu juga penting gitu loh, juga untuk nyerang zombie gitu loh, jadi itu juga penting guys. Mungkin bisa dikatakan yang nomor 4 lah ya, ekonomi. Nah kalau ekonomi ini sih kebantu sama VIP sih, tapi kok banyak yang max juga bang punyamu bang? Iya, ini mungkin karena dari early-nya ya, dari HG 15an mungkin ya, kayak yang bisa di up cuman itu ya sudah, itu di up. Tapi nanti kalau ada yang lain kayak gini tuh pilih yang lain guys. Terus apa ini, teknologi pasukan sih aku kurang terlalu ini guys, kurang terlalu peduli sih aku. Resistensi menerima pengurangan kerusakan dari monster, oh ini buat nyerang zombie guys. Operasi 2. Terus ini apa ini, pasukan khusus. Punya aku malah belum di up sama sekali. Nah jadi untuk tech center ya, yang ada di tech center untuk saranku itu tadi guys. Jadi perkembangan untuk yang player pemula, begitu misalnya kamu bikin trup ya, makanan kamu sama besi kamu sudah selalu cukup, nggak pernah kurang, maka ya sudah lompat, perkembangan berarti sudah selesai. Tapi kalau biasanya ya, yang aku alami dulu ya, mau latih troops atau mau bangun misalnya nge-up haki gitu ya, pasti kekurangan, kalau nggak kekurangan besi, kekurangan makanan, akhirnya cari-cari gitu kan. Nah ini salah satu yang penting perkembangan guys, biar agak ngimbangin lah resource-nya itu, karena kita kan player gratisan ya. Tapi kalau sudah ngaktifin VIP itu udah beda lagi ceritanya men, kayak gitu. Untuk perkembangan itu nomor 1 paling penting untuk player yang kecil. Tapi nanti setelah kamu sudah mulai luas, sudah mulai berpikir untuk main PvP, main fokus di aliansi, duel aliansi, nah itu guys, ini untuk teknologi VS nya itu bisa kamu up. Ditambah lagi untuk nge-up VS itu ya kan pakai lencana Valor ya, jadi kayak lebih murah men. Jadi kalau misalnya kamu tuh kehabisan makanan, kehabisan besi untuk research, nah kamu bisa nge-up VS nya dulu, karena itu murah, pakai rencana Valor doang. Nah kayak gini untuk teknologinya, apa itu, plunder atau penjarahan. Yang paling penting cuman ini untuk peluang menambah 1 item, jadi lumayan banget itu. Nanti setiap mungkin berapa persen ya, dari kemungkinan berapa kali jarah itu dapat fragmen universal. Nah terus lagi yang ingin gue bahas, yang garasi 3, garasi 4, kepung untuk rebut, sama teknologi pasukan khusus. Apa ini,
kekuatan pertahanan. Nah, ini tuh sebenarnya ada juga yang tanya ya di channel ya pokoknya adalah yang komen yang tanya ini, dan gue yakin dia tuh playernya sudah di atas gue lah. Jadi ya mudah-mudahan lah malah dia yang ngasih penjelasan gitu ya, bukan gue. Maksudnya gue yang ilmunya di bawahnya gak bisa ngasih penjelasan men. Ya bisa sih, tapi gue harus belajar. Daripada belajar mending nunggu aja, sabar ya, nanti kan pasti kita ngalamin ya. Paling ini kebuka setelah Haki level berapa gitu paling ya. Kayak ini mungkin minta dia levelnya 40% gitu ya. Kalau untuk researchku memang untuk kalangan sekte mager ya gimana lagi, kayak gini guys perkembangannya. Jadi kayak sebenarnya VS itu aku tuh kayak telat juga sih nge-upnya. Aku tuh nge-upnya tuh agak belakangan guys. Jadi ya segitulah. Justru kayak aku tuh yang ngasih tahu tuh para penonton gitu loh, orang-orang yang komen gitu loh, player old gitu loh. Jadi kayak aku sebenarnya tuh nggak terlalu paham, terus dikasih tahu orang-orang ini bang yang penting bang, ini bang yang penting bang. Nah itu, jadi buat kalian mungkin yang juga baru tahu di video ini ya jangan lupa dipraktekkan dulu. Nah ada bego guys, kita rebutan dulu guys. Oke, lagi ngonten dan ada bego, apakah kita akan bisa mendapatkan? Mana begonya anjir? Mana anjir, sudah hilang kah? Ya ampun men, lagi ngonten ada bego guys, kita berburu bego dulu guys, karena ini kontennya juga lagi nggak terlalu menguras perhatian. Ya sudah telat men anjir, sudah telat cowok. Jadi ya seperti itulah deritanya kontennya. Kita lagi ngonten tiba-tiba ada bego, udah nggak sempat lagi, telat. Anda terlambat, dia telah diklaim. Jadi gue itu memang jarang banget main dapat bego itu, paling sehari sekali itu udah bagus banget itu, paling 2 hari sekali, 3 hari sekali kayak gitu. Makanya gue join di aliansi gede pun juga percuma men. Terus juga tadi sempet disenggol juga tentang Capital. Nah gue itu juga untuk perang Capital ya, hampir tiap perang Capital tuh nggak pernah dapat hadiah apa-apa men. Kenapa bang? Ya karena soalnya pas war Capital, pas lagi seru-serunya atau pas musuhnya itu lagi ada di area terkontaminasi ya, yang ada di area Capital itu, gue malah lagi sibuk nge-levin. Kayak misalnya kamu punya squad nih, aliansi kamu kuat nih, atau banyak spendernya nih keren, nah atau aliansi kamu kompak nih, pengen aku levin. Nah kamu DM aja, kamu cari server 1170, kamu cari aliansi Penny, terus kamu DM aku, terus nanti hari Sabtu aku levin squad kamu ya, atau aliansi kamu ya, pas perang Capitalnya di hari Sabtu atau hari Jumat malam. Kalau hari Jumat kan antar kota ya, antar aliansi ya, tapi kalau hari Sabtu kan antar server, jadi agak lebih seru men. Nah kayak gini-gini loh, jadi pas orang-orang di serverku lagi nyerang atau lagi bertahan, aku tuh justru lompat ke servernya orang untuk live streaming orang, jadi aku nggak dapet hadiah apa-apa men. Makanya kadang ada yang nyenggol juga, bang lu nggak pernah bantuin perang Capital, nggak pernah bantuin perang server, cuman mau hadiahnya doang lah. Gua aja nggak pernah dapat hadiah apa-apa men. Ya seperti itulah gua. Terkadang itu gimana ya, kita tuh ngotot pengen nyari hadiah, tapi ya sesulit itulah hadiah itu. Kayak meskipun kayak ada hadiahnya, tapi kamu harus ngejar poinnya juga gitu, dan ngejar poin itu yang gue selalu nggak sempat gitu loh guys. Nah itu ya, kok jadi kemana-mana sih bang? Ini tadi judulnya bahas tech center. Nah iya guys, tech center. Jadi kurang lebih itu ya guys ya, karena aku juga masih di Haki 26, jadi belum terlalu tinggi. Nanti kalau ada perkembangan ya, gamenya ini juga terus ada perkembangan guys. Jadi kayak mungkin kayak di season 1 kayak gini ya, biasanya itu ada updatean lagi, ada event baru lagi, ada penambahan lagi kayak gitu-gitu guys. Jadi harus sering-sering update, meskipun untuk
konteks yang sama gitu loh, misalnya tentang tech center, misalnya tentang hero terkuat. Nah, hero terkuat juga, kenapa gue bilang hero terkuat, gue kemarin ada Teslanya juga. Nah, itu karena gue itu dapetnya chip drone acak-acakan. Kalau gue juga sudah ngasih saran di video itu ya, kalau kamu bikin squad tank, caranya itu kamu beli komponennya, terus kamu bikin chipnya itu biar 4 chipnya itu seragam, tank-tank semua gitu guys. Caranya kayak gitu, cuman memang butuh kesabaran. Oke guys, terima kasih yang nonton sampai menit ini. Kalian adalah orang baik, mudah-mudahan kalian sukses, sehat terus, banyak rezeki. Thank you, see you di next video, Commander.